Wondis ini muncul di tahun 2017, di mana sejak tahun 2013 kami berdiri ini, yang kami unggulkan adalah olahan pegagan. Pawon Gendis adalah kelompok wanita tani dari Kulon Progo, tepatnya di Dusun Salak Malang, Kelurahan Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pawon Gendis didirikan pada tanggal 17 Mei tahun 2013 oleh seorang perempuan asli Kulon Progo, Dwi Martuti. Nama saya Dwi Martuti Rahayu, biasa dipanggil Tuti. Saya selaku ketua kelompok wanita tani yang bernama Pawon Gendis dan ownernya Wondis Coklat yang ada di Dusun Salak Malang, Kelurahan Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Tuti mendirikan Pawon Gendis bukan tanpa alasan. Berawal dari hobi melakukan kreasi makanan, Tuti sering menjuarai lomba bidang pengolahan pangan. Hal itu membuat para tetangga Tuti tertarik untuk melakukan hal yang sama. Pawon Gendis ini adalah nama organisasi kami, yakni kelompok wanita tani yang anggotanya terdiri dari ibu-ibu rumah tangga yang ada di wilayah hanya satu dusun. Nah, Pawon Gendis ini sebenarnya dulu adalah brand usaha pribadi saya, di mana berawal dari tahun 2012 itu saya iseng mengikuti perlombaan masak olahan pangan non beras non terigu, konsepnya pangan lokal, dan ternyata alhamdulillah saya mendapatkan kejuaraan dan 2 kategori sekaligus. Nah, setelah itu saya diutus dari tingkat kecamatan, ada PKK, ada Desa Wisma, terus tingkat kabupaten juga, beberapa perlombaan yang sejenis itu, dan alhamdulillah juga banyak mendapatkan kejuaraan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk iseng lagi untuk mencoba membuat produk, sehingga Pawon Gendis itu dulu sebenarnya brand produk saya pribadi. Nah, ketika masyarakat sekitar, khususnya ibu-ibu rumah tangga sepantaran saya, itu melihat keberhasilan saya yang dilihat hanya tentang kemenangan, kejuaraan, hadiah lomba, terus publikasi, masuk TV, masuk media cetak, dan lain sebagainya, sehingga ada ketertarikan oleh mereka untuk pengen seperti saya. Dan akhirnya saya berinisiatif untuk yuk kita membuat kelompok saja. Dan akhirnya brand pribadi saya yang bernama Pawon Gendis tadi saya peruntukkan untuk nama kelompok kami, yakni kelompok wanita tani Pawon Gendis di tahun 2013, tepatnya tanggal 17 Mei. Nah, Pawon Gendis ini kami beranggotakan berawal dari 29 orang pada waktu itu, terus sempat juga ini terbanyak ada 42 orang ibu-ibu, dan belum lama kami di bulan Januari kemarin melakukan proses registrasi ulang. Ini karena mengingat anggota kami sudah banyak yang sepuh, terus ada yang meninggal juga, dan ada yang berdomisili wilayah luar daerah, sehingga terakhir terdata kami ada 32 orang. Nah, dari 32 orang itu ada unit usaha yang secara kontinu, itu ada 12 unit usaha. Di antaranya seperti kuliner ini ada produsen tempe korot, tempe pengut, terus ada tiwul, terus ada catering, terus ada kuliner, ada mie goreng, nasi goreng, dan lain sebagainya. Ada bubur ayam, terus ada kerajinan itu ada penjahit, terus ada konveksi, perikanan itu ada budidaya ikan, budidaya cacing sutra, terus ada peternakan, ada kambing, ada sapi, perkebunan ada kakao, ada rambutan, ada durian, dan lain sebagainya. Nah, salah satu unit usaha unggulan yang ada di KWT Pawon Gendis ini ada namanya Wondis Coklat, dan kebetulan saya ada ownernya. Nah, Wondis Coklat ini spesialis untuk olahan kakao. Wondis ini muncul di tahun 2017, di mana sejak tahun 2013 kami berdiri ini, yang kami unggulkan adalah olahan pegagan. Nah, salah satu jenis olahan pegagan ini ada namanya coklat pegagan. Ini coklat unik, perpaduan antara coklat dan tanaman pegagan dengan sensasi krenyes. Nah, coklat pegagan ini cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar. Ditambah lagi kami juga terbantu adanya publikasi dari Pemda setempat, pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Nah, akhirnya karena kami tinggal di wilayah Kabupaten Kulon Progo dan kebetulan adalah kecamatan yang banyak sekali ditumbuhi tanaman kakao di perkebunan masyarakat. Nah, tetapi secara
nyata di lapangan itu bahan bakunya melimpah, tidak ada yang mengolah. Sehingga kami ditantang oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pertanian dan Pangan untuk bisa mengolah kakao lokalnya Kulon Progo. Sehingga di tahun 2017 ketika kami juga difasilitasi oleh pemerintah untuk peralatan-peralatan produksi, akhirnya tercetuslah brand Wondis khusus untuk produk coklat. Dan kebetulan diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Kulon Progo pada waktu itu Bapak Hasto Wardoyo dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Pawon gendis memiliki arti yang unik. Pawon dalam bahasa Jawa berarti dapur, sedangkan gendis dalam bahasa Jawa berarti gula atau manis. Berarti, pawon gendis adalah suatu harapan bahwa apapun kreasi yang diciptakan oleh anggota kelompok wanita tani pawon gendis dapat berbuah manis dan bisa memberikan kesejahteraan bagi para anggota maupun masyarakat sekitar. Kalau nama adalah doa, kami juga punya harapan besar terhadap nama tersebut. Kalau dipilah-pilah, pawon gendis ini, pawon itu adalah tempat, atau biasa kalau di wilayah kami di Jawa, pawon itu adalah dapur, tempat produksi. Terus gendis sendiri adalah gula atau sesuatu yang manis atau sesuatu yang mengenakan, menguntungkan. Sehingga kalau digabung dua kosakata tadi pawon gendis, ini harapan besar kami adalah apapun yang kami hasilkan dari tempat produksi kami, tidak hanya berupa makanan, karena potensi kami baik di kuliner juga ada di kerajinan, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya yang kami hasilkan itu mampu mengenakan, menguntungkan, mensejahterakan minimal untuk anggota kami sendiri dan mudah-mudahan untuk masyarakat sekitar pada umumnya, dan alhamdulillah tercapai. Pawon gendis terus berkembang, hingga kini memiliki 32 anggota dengan 12 jenis usaha. Salah satunya adalah Wondis Coklat milik Tuti yang bergerak dalam bidang pengolahan pangan khususnya kakao. Wondis Coklat merupakan kedai coklat yang memproduksi berbagai minuman dan permen coklat. Tuti mampu melihat potensi perkebunan kakao di daerah tempat tinggalnya. Sayangnya, pada masa itu, perkebunan kakao kurang terawat sehingga hanya menghasilkan biji kakao dengan kualitas rendah. Hal itu menyebabkan biji kakao Dusun Salak Malang hanya dibeli dengan harga murah oleh tengkulak. Melihat fenomena itu, Tuti pun turun tangan dan menyingsingkan lengan baju untuk membina para petani kakao supaya melakukan perawatan terhadap tanaman kakao agar menghasilkan biji kakao kualitas nomor 1. Berkat semangat Tuti yang tak pernah padam, lambat laun para petani kakao mengikuti gerakan yang dilakukan oleh Tuti. Tak hanya sampai di situ, Tuti kini menjadikan hasil panen kakao dari anggota pawon gendis sebagai bahan baku produk coklat miliknya dan membelinya dengan harga yang lebih mahal dari tawaran tengkulak. Tuti selalu merasa tidak punya apa-apa. Untuk itulah Tuti selalu ingin belajar dan tak pernah patah arang. Dalam membangun usahanya, Tuti mengajak para tetangga, terutama ibu rumah tangga yang juga sama-sama ingin belajar. Namun, hidup memang tidak seindah rencana. Tuti sempat menemui beberapa halangan saat pawon gendis baru dirintis. Yaitu dulu kepercayaan masyarakat ya, dulu karena saya bukan siapa-siapa itu, tetapi sudah teratasi. Kalau ditanya lagi hambatan berikutnya lebih ke pemahaman masyarakat terhadap perempuan. Perempuan selalu dianggap kaum yang ada di belakang, maksudnya di dapur, tidak bisa berkarya karena hanya melulu mengurusi keluarganya. Nah, pemahaman-pemahaman itu tidak hanya terjadi di perempuan-perempuannya sendiri, tapi juga kaum lelaki. Sehingga terkadang ada juga yang kaum ibu-ibunya pengen bergabung, tetapi pasangannya atau suaminya kurang mengerti apa tujuan dari pembentukan kelompok ini. Awalnya seperti itu, tetapi memang ada kaitannya dengan kepercayaan tadi. Seiring waktu, karena kami mampu membuktikan bahwa organisasi ini punya tujuan yang mulia, yang pada akhirnya untuk kesejahteraan bersama. Dan alhamdulillah sekarang tidak hanya ibu-ibunya saja yang sudah paham, tetapi juga kaum lelakinya juga malah semakin mendukung. Bahkan organisasi kami ini mampu memberikan inspirasi terhadap pemerintah setempat juga, termasuk juga melalui Dinas Pertanian dan Pangan, untuk menumbuhkan kelompok-kelompok wanita tani di wilayah dusun lain juga.
Sehingga sekarang di wilayah Kapanewon kami atau kecamatan kami Kalibawang ini secara terdata di Dinas Pertanian ada 28 KWT itu yang sudah membentuk KWT, dan kami tergabung dalam organisasi yang lebih besar lagi tingkatnya Kapanewon atau kecamatan tadi, namanya Kelembagaan Ekonomi Petani Ireng Manis, dan kebetulan saya juga ketuanya. Kini, tekad baca Tutik telah menunjukkan tajinya. Sampai sekarang, Tutik telah berhasil mendapatkan 33 jenis penghargaan, baik dari bidang ekonomi kreatif maupun pemberdayaan perempuan. Penghargaan tertinggi yang pernah Tutik raih adalah Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara kategori ketahanan pangan pada tahun 2015 yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saat itu, Tutik menciptakan produk coklat pegagan yang kini menjadi produk unggulan Wondis Coklat. Menariknya, Tutik tidak pernah bergerak sendirian. Tutik selalu melibatkan lingkungan sekitar seperti para tetangga yang sekarang ikut bergabung di Wondis Coklat. Nama saya Mursini. Saya sebagai anggota KWT Pawon Gendis. Saya mulai jadi anggota Pawon Gendis sejak awal berdirinya KWT Pawon Gendis, yaitu 2013. Saya dulu awal masuknya di KWT Pawon Gendis itu dapat undangan dari Mbak Tuti. Setelah itu saya kok tertarik ingin menjadi anggota gitu. Terus ya lama-lama kan ada kegiatan di dalam Pawon Gendis itu toh. Terus adanya tertarik itu, masuk itu, terus jadi tahu gitu. Saya untuk kelompok wanita ini kelompok wanita tani Pawon Gendis ini, bagi saya mengandung positif ya Mbak ya, sangat positif sekali. Karena Mbak Tuti itu mengarahkan anggotanya itu untuk bermandiri. Terutama saya sebagai orang pertamanya, saya hanya sebagai pengangguran. Terus setelah saya mengikuti kelompok Mbak Tuti ini, saya didorong untuk membuka warung. Karena saya cita-cita untuk buka warung gitu Mbak. Nah, awal saya buka warung ini dari dorongan Mbak Tuti dan anggota lainnya. Untuk pertama saya jualan lotek dan dawet. Nah, pertama saya jualan itu di teras. Ya, di teras. Sudah di teras, terus saya maju pakai itu Mbak terpal. Jadi kalau hujan, kalau bukannya dawetnya habis, tapi malah tambah air karena bocor gitu ya, tampias. Terus saya juga banyak ikut pelatihan. Kalau Mbak Tuti ada pelatihan bikin coklat, bikin dodol, itu saya diikut sertakan. Dan itu saya semenjak ikut di KWT, saya bisa membantu perekonomian keluarga. Ya, sampai sekarang saya juga jualan setelah ada pandemi. Itu kan karena nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi saya jualan lotek dan dawet itu berhenti total Mbak. Tapi saya nggak berhenti di situ. Saya mengambil alih berjualan sayuran segar. Ya, terus itu saya jalani sampai sekarang. Kita kan kedai ini kan mengelola minuman gitu ya Mbak. Jadi saya diberi pelajaran untuk meracik itu minuman. Jadi kalau itu meracik minuman, terus kalau ada tamu ya kita suruh menyambut itu tamu gitu. Banyak positifnya yang saya terima selama saya bergabung di Pawon Gendis. Itu juga diajari dari Ibu Dwi sendiri, Ibu? Iya, saya itu dipelajari dengan Bu Tuti sendiri untuk meracik packing coklat, terus itu meracik minuman gitu.
Selain ibu rumah tangga, Tuti juga berhasil mengajak kaum muda untuk ikut belajar bersamanya. Tidak hanya melalui kreativitas yang seolah tanpa batas, Tuti juga mengembangkan Wondis Coklat melalui kerjasama dengan berbagai universitas seperti membuka program magang atau kerja lapangan hingga program penelitian. Perkenalkan, nama saya Afi, saya admin Wondis Coklat. Saya bergabung di Wondis Coklat ini pada akhir tahun 2021. Dulunya saya adalah mahasiswa magang di sini pada tahun 2019 bersama dengan 2 teman saya. Di situ saya mengikuti berbagai kegiatan yang ada di Wondis Coklat, mulai dari produksi, pameran, dan juga pelatihan. Nah, dari situ saya baru tahu ternyata Wondis ini bisa menerima kerja praktik, magang, dan juga penelitian dari berbagai macam universitas. Pada waktu itu, kami ditugaskan untuk mengikuti pelatihan dari Dinas Pariwisata mengenai media sosial. Nah, dari situ kami ditugaskan untuk memegang akun Wondis, menerima pesanan, dan juga lain-lain. Nah, dari situlah akhirnya saya diajak untuk bergabung menjadi bagian dari tim Wondis Coklat pada akhir 2021. Selama bergabung bersama dengan Wondis Coklat, saya belajar banyak hal, bertemu dengan orang banyak, berbicara dengan orang baru, menerima tamu, berinteraksi dengan tamu-tamu, dan juga kadang-kadang membantu menyiapkan pesanan, menerima pesanan, mengirimkannya, dan lain-lain. Yang jelas, selama di sini pelajaran yang saya dapat adalah learning by doing. Kalau teman-teman pernah datang ke Wondis Coklat, mungkin kalau bertemu dengan saya, mungkin tidak asing dengan sapaan. Terima kasih sudah berkunjung di Wondis Coklat. Kami tunggu kedatangannya kembali. Harapan saya untuk Wondis Coklat menjadi perusahaan yang berkembang, tidak hanya profit oriented, tapi juga dapat membantu untuk kesejahteraan sosial. Wondis Coklat terus melakukan inovasi, dan Tuti tetap konsisten memanfaatkan sumber daya lokal dalam proses pembangunan dan pengembangannya. Namun tentu, sebagai orang yang terus memiliki pandangan ke depan, Tuti tidak mau berhenti hanya sampai di sini. Harapannya semoga gerakan kami ini mampu memberi inspirasi untuk kaum ibu di luar sana yang selama ini beranggapan kaum ibu hanya bisa berkarya, harus keluar dari rumah, tetapi ini kita bisa berkarya loh di dalam rumah sendiri, di wilayah sekitar sendiri, dengan tentunya tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang perempuan. Dan pada akhirnya dengan membeli produk kami berarti terus serta membantu perekonomian petani dalam mewujudkan kemandirian pangan dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia. Tuti merupakan sosok perempuan inspiratif, energik, dan punya segudang ide luar biasa yang tidak hanya bergerak untuk dirinya sendiri, tetapi juga berhasil mendorong kaum perempuan di sekitarnya untuk mampu berdiri secara mandiri dengan terus belajar dan percaya terhadap kemampuan yang dimiliki. Begitulah Dwi Martuti Rahayu, perempuan sang penggerak dari Kulon Progo, Yogyakarta.